Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Madera Marbun, kelas 10 MIA 1. Dan perkenalkan, nama saya Olivia Manalu, kelas 10 MIA 1. Dan perkenalkan, nama saya Indo Novela Parmusik dari kelas 10 MIA 2. Akan mempresentasikan TIK bab 5, yaitu tentang Sistem Operasi dan Manajemen File. 5.1 Operasi dasar komputer dengan menggunakan operating system. A. Pengertian sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer, sedangkan komponen komputer lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, pengguna komputer merupakan sumber daya untuk komputasi. Pengertian sistem operasi dapat dilihat dari beberapa macam. 1. Pengguna. Sistem operasi merupakan alat untuk mempermudah pengguna komputer. 2. Sistem. Sistem operasi sebagai alat yang dapat menempatkan sumber daya secara efisien. 3. Tujuan sistem. Sistem operasi yang membuat komputer lebih nyaman yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Action. B. Fungsi sistem operasi. 1. Resource Manager, untuk mengalokasikan sumber daya seperti memori, CPU, printer, dan lain-lain. 2. Interface, sebagai perantara antara pengguna dengan hardware agar menyediakan lingkungan yang bersahabat. 3. Coordinator, menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. 4. Guardian digunakan sebagai menyediakan kontrol akses yang melindungi file dari memberi pengawasan pada pembaca atau eksekusi data dan program. 5. Gatekeeper, mengendalikan siapa-siapa yang berhak masuk atau log ke dalam sistem, mengawasi tindakan ada apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika log atau dalam sistem. 6. Optimizer, digunakan sebagai menjadwal pemasukan atau input oleh pengguna, pengaksesan baris data, proses komputasi, dan pengeluaran atau output agar meningkatkan kegunaan. 7. Accountant, sebagai mengatur waktu, CPU, penggunaan memori, dan waktu connect terminal. 8. Server, digunakan sebagai untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file. C. Sistem operasi dan BIOS atau Basic Input Output System. BIOS merupakan kumpulan program yang bekerja dengan memeriksa hardware dasar, input dan output suatu sistem komputer agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Olivia. D. Basis sistem operasi. 1. DOS, 2. Windows, 3. Unix, 4. Linux. E. Sistem operasi dan program aplikasi yang terpasang. Cara kerja sistem operasi dalam DOS pada saat proses booting adalah sebagai berikut. 1. File sistem operasi akan berhubungan dengan ROM dan BIOS. 2. Jika ketiga file tersebut ada, proses berlanjut. 3. Jika semua file tersebut baik, komputer akan membaca konfigurasi yang ada pada file atau config SYS. 4. Tahap akhir, komputer akan membaca batch file atau auto exec batch. F. Mengenal Windows 7. 1. Desktop. Bagian-bagian dari desktop adalah 1. Menu Start. Menu Start ini merupakan menu yang pertama kali digunakan dalam operasi Windows.
B. Taskbar. Taskbar adalah terletak di bagian bawah desktop berisi informasi yang sedang diaktifkan. C. Ikon. Perintah-perintah program, folder, atau direktori yang diwakili dalam bentuk gambar. D. Shortcut. Jalan pintas menuju suatu program atau folder tertentu. 2. Jendela pengendali. 1. Kotak dialog. 2. Kotak konfirmasi. 3. Tab. 4. Kotak isian. 5. Kontak opsi. 6. Tombol cek. 7. Tombol perintah. 8. Drop down. 9. Kotak daftar. 10. Kontrol up down. G. Menjalankan satu atau lebih program aplikasi. 1. Klik menu start. 2. Klik program. 3. Microsoft Office. 4. Microsoft Word 2010. 5. All programs. 6. Microsoft Office. 7. Microsoft Excel 2010. Ya. 5.2 Melakukan pengaturan periferal. A. Pengaturan printer. Berikut cara melakukan pengaturan printer, yaitu 1. Klik menu start. 2. Klik device dan printer. 3. Klik add a printer. 4. Pilih kembali jenis printer. B. Pengaturan tampilan desktop dan monitor. 1. Mengatur theme atau tema, yaitu start, control panel, channel detail. 2. Mengatur background pada desktop. 1. Control panel. 2. Change desktop background. 3. Direktori tempat file background. 4. Klik tanda checklist. 5. Tentukan posisi gambar. 6. Tentukan waktu jeda. Dan 7. Save change. 3. Mengatur resolusi monitor, yaitu start, control panel, appearance, dan personalization. Adjust screen resolution, delete, dan OK. C. Mengatur jam dan tanggal. 1. Start. 2. Control panel. 3. Kategori clock. 4. Date and time. 5. Change time zone. 6. Tentukan zona waktu pada text box dan time zone. 7. OK. 8. Change date and time. 9. Tentukan tanggal atau date dan jam. 10. OK. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Indah. Ya. 5.3 Manajemen file. A. Istilah penggunaan mouse. 1. Klik, yaitu menekan dan melepaskan kembali tombol kiri mouse satu dengan yang lain. 2. Klik ganda atau double click, yang menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse 2 kali secara tepat dan teratur. 3. Klik 3 kali atau triple click, yaitu menekan dan melepas kembali tombol klik mouse 3 kali secara cepat dan teratur. 4. Tunjuk atau point, yaitu menggeser kursor atau pointer mouse pada item tertentu. 5. Drag and drop, yaitu menggeser sambil menekan tombol kiri mouse dan melepaskannya pada daerah tertentu. 6. Klik kanan atau right click, yaitu menerapkan dan melepaskan kembali tombol kanan mouse 1 kali. B. Menu pull down dan menu ribbon. Menu pull down yaitu menu dalam bentuk teks yang ada pada menu bar. Action. C. Pembuatan folder. 1. Windows Explorer atau buka Windows Explorer. 2. Klik directory. 3. Klik menu file. 4. Arahkan pointer menu mouse pada new. 4. Folder. 5. Ketik nama file. D. Menggunakan drag and drop. 1. Drag and drop untuk memindahkan file atau folder. Buka Windows Explorer, lalu pilih file satu folder, klik dan tahan. Tarik atau drag ke daerah yang diinginkan.
2. Drag and drop untuk mengopi file atau folder dan pilih file atau folder yang diinginkan untuk dikopi. Klik, tahan, dan drag ke daerah yang diinginkan, baru drop dan lepaskan. Sekian. Tipe file. 1. Pencarian file. Pertama, buka Windows Explorer. Kedua, pilih direktorinya. Ketiga, ketikkan nama file. G. Mengganti nama file. Pertama, pilih file yang ingin di-rename. Kedua, tekan F2 pada keyword. Ketiga, ganti namanya. Keempat, klik OK. H. Memformat media penyimpanan. 1. Pilih media yang ingin diformat. Kedua, klik kanan dan pilih format. Ketiga, klik start. Keempat, klik OK. I. Penyalinan dan pemindahan file. 1. Pilih file yang ingin dipindahkan. Kedua, klik kanan. Ketiga, pilih send to. Keempat, pilih direktori.